Akhirnya, channel Sena Harian Analisis menemukan jawaban pasti terkait insiden kapal SS Venture dalam The Lost World Jurassic Park. Simak pembahasannya agar kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka semua. Sebelum Ane lanjut lebih jauh, Ane ingin menegaskan suatu hal, yaitu ini bukanlah sebuah teori ataupun spekulasi penggemar dari internet. Semua hal yang akan Ane bahas dalam sini adalah sumber yang 100% bakal direncanakan untuk ditampilkan kepada penonton dalam film The Lost World Jurassic Park saat film ini masih dalam tahap produksi awal. Kita akan mulai dengan gambar pertama ini. Terlihat bahwa T-Rex yang sedang dibius di geladak kapal SS Venture, sementara beberapa kru bekerja untuk mengamankan ikatan dinosaurus tersebut. Tanda dokter hewan di dekatnya terkena tiupan angin sore dari laut, menyebabkan banyak sekali dokumen milik dokter hewan berterbangan dari tangannya ke udara. Di momen inilah kita pertama kali melihat alat pemantau detak jantung yang terhubung tubuh T-Rex. Setelah dokter hewan beserta asistennya berlari mengejar dokumen yang berterbangan, mereka melihat sebagian besar kertas tersebut mendarat di wajah Tyrannosaurus yang masih tertidur. Sekarang kita kembali melihat alat pemantau detak jantung yang menunjukkan bahwa semuanya terlihat masihlah normal. Di sini juga terlihat ada bulldozer besar dan alat derek yang digunakan untuk mengamankan kandang setelah dinaikkan ke kapal tersebut. Kemudian terlihat si dokter hewan mengulurkan tangannya untuk mengambil selembar kertas yang jatuh di tubuh T-Rex. Lalu kita kembali melihat monitor detak jantung yang sekarang menunjukkan detak jantung hewan tersebut semakin kuat. Saat dokter hewan mengambil kertas tersebut, terlihat jelas bahwa T-Rex sekarang sudah terbangun sepenuhnya dan T-Rex tersebut sangat tidak terlihat senang. Detak jantung T-Rex jantan semakin kuat, tapi Basil, sang mekanik bulldozer yang setengah tertidur dan mabuk berat, tidak menyadarinya. Angin laut membuat semua suara di sekitarnya terlihat samar-samar. Setelah Basil sadar apa yang sebenarnya terjadi, ia mulai panik dan mencoba mengoperasikan kontrol untuk mencegah dinosaurus itu membuat masalah. Namun saat lengan mesin menekan tulang rahang T-Rex ke bawah, yang terjadi justru otot-ototnya menegang dan rahangnya mulai terbuka lebar. Sekarang kedua bulldozer bekerja sama untuk menahan tubuh T-Rex agar tidak bisa kabur. Satu bulldozer di depan mendorong kepalanya ke dek kapal agar tetap diam. Sebuah forklift kecil di dekatnya mencoba membantu dengan ikut menahan tubuh sang dinosaurus tersebut. Rencananya, garpu forklift akan ditekan ke bagian tubuh sang T-Rex agar tidak bisa bergerak. Namun sayangnya, yang terjadi sebuah kesalahan besar, yaitu forklift itu malah menusuk punggung T-Rex secara tidak sengaja, yang menyebabkan luka dan rasa sakit yang sangatlah hebat bagi tubuh T-Rex tersebut. Seketika, T-Rex menghentakkan tubuhnya ke depan dan mengaum sangat keras dengan menantang bulldozer tersebut, lalu menggigit bagian roda rantai kendaraan itu. Tindakan ini justru membuatnya kesakitan, tapi karena ia memilih untuk menggigit, namun kendaraan tersebut malah menarik tubuh T-Rex keluar dari kandangnya. Dan itu saja yang dibutuhkan oleh sang predator untuk bisa berdiri yang langsung menghancurkan seluruh jeruji baja di sekitarnya. Setelah kejadian itu, Anda yakin sekali bahwa adegan di mana Peter Ludlow menyampaikan pidatonya seharusnya muncul berikutnya. Artinya, konsep yang akhirnya dibuang ini kemungkinan besar dimaksudkan untuk menjadi penghubung antara rangkaian peristiwa di San Diego dan bagian cerita pada Pulau Isla Sorna. Anda sama sekali tidak tahu apakah adegan ini pernah difilmkan oleh Steven Spielberg, Stan Winston, David Koepp, atau siapapun yang terlibat dalam pengambilan gambar tambahan untuk The Lost World Jurassic Park pada bagian akhir filmnya. Tapi yang Ane pahami sejauh ini dan secara pasti adalah bahwa inilah kenyataan bagi para penonton tentang bagaimana T-Rex tersebut keluar dari jeruji besinya dan mulai memangsa semua kru di atas kapal. Alasan kuat Ane kenapa adegan ini dipotong karena pihak Spielberg ingin menjaga rasa penasaran dan kesan misterius untuk penonton dan para fans Jurassic Park tentunya. Bisa saja kan semua ini merupakan ide cemerlang dari pihak Spielberg dalam memberikan beberapa penunjuk kecil tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kapal tersebut. Kalau ente memperhatikan kembali bahwa bagian dek kapal setelah tabrakan dalam versi akhir filmnya, kita bisa melihat kandang yang sudah hancur dan sebagian besar jeruji di bagian sisi kanan dan bagian depan yang terdorong keluar dari dalam. Sekali lagi, Ane harus sedikit tekankan bahwa film Jurassic terkenal cukup sering sekali memperlihatkan adegan film yang dihapus. Ane tidak bisa memastikan secara pasti apakah adegan lepasnya T-Rex dari
dalam kurungan ini benar bisa difilmkan atau tidak. Tapi yang jelas, adegan ini memang direncanakan sebagai bagian dari cerita selama proses pengambilan film. Adegan ini bahkan sempat ke tahap naskah dan direalisasikan dalam bentuk storyboard. Kalau saja adegan ini tidak dihapus, Ane rasa sih banyak kritikan tajam terkait adegan San Diego dalam The Lost World Jurassic Park tahun 1997 bisa dihindari. Jujur aja mas bro, meskipun secara pribadi Ane menyukai kesan menegangkan yang ditampilkan lewat petunjuk kecil di dalam atas kapal, namun kagak semua orang memahami apa maksud tujuan ini. Namun sebaliknya, hal itu justru memunculkan sebuah teori liar di berbagai macam internet, seperti Velociraptor yang naik ke kapal dan memakan semua kru kapal. Terdapat konsep unik The Lost World Jurassic Park yang seharusnya ada lubang besar di ruang kendali kapal, tepat di tempat di mana ada tangan yang terputus yang terlihat dalam film. Tapi sayangnya, semua detail tersebut tidak pernah muncul dalam layar, yang pada akhirnya justru menambah kebingungan cukup besar tentang film kedua ini kepada para penonton. Sekarang, setelah informasi ini akhirnya bisa diketahui oleh banyak orang, Ane ingin mengucapkan terima kasih kepada pengguna Twitter ini yang telah memperlihatkan storyboard ini kepada Ane. Andai dia kagak memposting gambar tersebut, Ane tidak akan bisa membuat video ini tanpa referensi yang pasti, dan lebih banyak orang yang mungkin tidak akan pernah tahu terkait konsep ini pernah ada sebenarnya. Ini bicara dengan serius. Terima kasih secara sebesar mungkin untuk dia, karena Ane yakin banyak orang yang akan merasa informasi ini sangat menarik dan sangat berharga kepada para penonton. Sekarang setelah kalian semua melihat semua sumbernya, Ane ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah adegan ini sebenarnya pernah ada di dalam film, atau apakah hanya sampai tahap storyboard saja? Dan apakah kalian ingin adegan ini dimasukkan ke dalam versi akhir The Lost World Jurassic Park? Secara pribadi sih, terdapat bentuk keluhan dari Ane secara pribadi terkait film kedua ini. Kesannya, bentuk bagian akhir film ini terasa agak terburu-buru ya. Jadi ya, secara pribadi, Ane berharap banget adegan tersebut dimasukkan ke versi akhirnya. Seakan membuat keseluruhan bentuk ceritanya terlihat lebih jelas dan bagian alurnya lebih mudah dipahami oleh para penonton juga. Well, sekian pembahasan kebenaran dibalik kaburnya T-Rex dari kapal SS Venture di The Lost World kali ini. Kalau ada masukan dan saran dari kalian, gak perlu malu untuk ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung channel Senarian Analysis agar selalu semangat untuk upload agar enggak ketinggalan keseruan berikutnya. See you and goodbye.